Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F, kelas K13, akuntansi keuangan menengah, akan mempresentasikan exercise week 7. Sebelum masuk ke materi exercise kelompok kami, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indra Mahaputra dengan NP Mahir 238. Yang kedua ada saya sendiri Valentino Ardiansyah dengan NP Mahir 239. Yang ketiga ada Rehan Rafif Ramadan dengan NP Mahir 274. Yang keempat ada Erlin Febriana Zanetti dengan NP Mahir 315. Dan yang terakhir ada Dea Kanza Hayu Ramadana dengan NP Mahir 423. Jadi di soal pertama pada E8.5 LO2 di sini dua item atau lebih dihilangkan dalam setiap tabulasi data laporan laba rugi yang ditunjukkan di bawah ini. Jadi di sini disediakan tabel yang berisi beberapa akun yang masih kosong. Nah, itu ada pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Nah, jadi di 2021 kita disuruh mencari net sales, ending inventory, dan purchase. Kemudian di 2022 kita disuruh mencari sales revenue, ending inventory, dan cost of goods sold atau COGS. Kemudian di 2023 kita disuruh mencari sales return and allowance, kemudian net sales, kemudian beginning inventory, dan ending inventory. Jadi kita disuruh mencari akun-akun tersebut. Nah, kemudian kita menghitung jawabannya. Pertama kita mencari di 2021. Nah, pertama kita mencari net sales, itu rumusnya sales revenue dikurangin sales return and allowance. Itu sales revenue 290.000 dikurangin sales return 6.000 menghasilkan 284.000. Kemudian kita mencari ending inventory, itu kita lihat dari beginning inventory 2022. Itu kan sudah diketahui, jadi kita tinggal masukin saja, yaitu sebesar 32.000. Kemudian kita mencari purchase, kita mencari net purchase-nya dulu. Itu rumusnya purchase dikurangin purchase return and allowance ditambah break in. Nah, purchase kan masih dicari, kemudian dikurangin 5.000 dan ditambah 8.000. Kemudian purchase ditambah 3.000. Nah, kita mencari COGS-nya dulu. Itu rumusnya beginning inventory ditambah net purchase dikurangin ending inventory. Kita tinggal masukin COGS-nya itu kan 238.000 sama dengan beginning inventory 20.000 ditambah net purchase-nya tadi kan belum diketahui hasilnya. Kita masukin yang purchase plus 3.000 tadi dan dikurangin ending itu 32.000. Nah, COGS-nya 238.000 sama dengan purchase dikurangin 9.000. Nah, jadi purchase-nya tinggal dibalik, 238.000 ditambah 9.000 hasilnya 247.000. Kemudian kita mencari di tahun 2022. Nah, pertama kita mencari sales revenue, itu rumusnya net sales ditambah sales return and allowance. Nah, sama dengan 347.000 ditambah 13.000 sama dengan 360.000. Nah, kemudian kita mencari COGS-nya. Rumusnya itu net sales dikurangin gross profit. Nah, tinggal dimasukkan 347.000 dikurangin 91.000 hasilnya 256.000. Kemudian kita mencari ending inventory. Yang pertama kita mencari net purchase, sama seperti tadi, yaitu rumusnya purchase dikurangin purchase return and allowance ditambah break in. Tinggal dimasukkan 260.000 dikurangin 8.000 dan ditambah 9.000 hasilnya 261.000. Kemudian mencari COGS, rumusnya juga sama, beginning inventory ditambah net purchase dikurangin ending inventory. Tinggal dimasukkan COGS 256.000 sama dengan beginning 32.000 ditambah net purchase 261.000 dan dikurangin ending inventory. Masih dicari. Kemudian 256.000 sama dengan 293.000 dikurangin ending inventory, tinggal dibalik. Jadi ending inventory-nya itu 293.000 dikurangin 256.000 dan hasilnya jadi 37.000. Nah, kemudian kita mencari di tahun 2023. Pertama kita mencari net sales-nya, yaitu rumusnya gross profit ditambah COGS. Nah, tinggal dimasukkan, yaitu 97.000 ditambah 330.000. Hasilnya yaitu 400.000. Nah, kemudian mencari sales return and allowance, itu rumusnya sales revenue dikurangi net sales. Tinggal dimasukkan 410.000 dikurangi 400.000, hasilnya 10.000. Kemudian mencari beginning inventory, itu tinggal dilihat di ending inventory 2022.
tadi kan sudah diketahui hasilnya, yaitu 37.000. Kemudian kita mencari ending inventory-nya, itu kita mencari net purchase-nya dulu, yaitu purchase dikurangin purchase return and allowance ditambah break in, tinggal dimasukkan, yaitu 298.000 dikurangin 10.000 dan ditambah 12.000, hasilnya 300.000. Kemudian mencari COGS-nya, itu beginning inventory ditambah net purchase dikurangin ending inventory, tinggal dimasukkan, yaitu COGS-nya 303.000 sama dengan beginning 37.000 dan ditambah net purchase 300.000 dikurangin ending inventory. Nah, 303.000 sama dengan 337.000 dikurangin ending inventory, dan ini tinggal dibalik, yaitu ending inventory sama dengan 337.000 dikurangin 303.000 sama dengan 34.000. Itu ending inventory di tahun 2023. Nah, kemudian di sini itu ada tabel, saya masukkan hasil-hasilnya tadi yang sudah kita cari dan sudah mendapatkan hasilnya, tinggal dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Masuk ke E8.8 LO2,3. Chip Wash Company menjual satu jenis produk. Berikut disajikan informasi untuk bulan Januari dari Chip Wash Company. Chip Wash menggunakan asumsi aliran biaya FIFO atau first in first out. Semua pembelian dan penjualan dilakukan secara kredit atau on account. Lalu masuk ke instruksi A yang soalnya asumsikan Chip Wash menggunakan sistem periodik. Buatlah semua jurnal yang diperlukan, termasuk jurnal penutup akhir bulan, untuk mencatat harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Perhitungan fisik menunjukkan bahwa persediaan akhir untuk bulan Januari adalah 110 unit. Di sini kita mempersiapkan dulu data persediaan, pembelian, serta penjualannya. Dan diketahui, untuk total barang tersedianya itu ada 410 dan di soal tadi endingnya adalah 110. Yang kedua, kita mencari ending inventory-nya. Jadi karena ini FIFO, kita menggunakan tarif yang paling akhir, yaitu $7. Jadi tadi endingnya 110, kita kalikan dengan $7 yang hasilnya $770. Lalu setelah itu masuk ke menghitung COGS-nya. COGS-nya yaitu nilai barang tersedia dikurangi nilai barang tersisanya. Yang mana nilai barang tersedia tadi adalah $2.695 dikurangi dengan $770. Yang mana kita mendapat hasil COGS-nya adalah $1.925. Kita masuk ke bagian penjurnalan. Di sini kita menyiapkan jurnal penjualan, jurnal pembelian, serta jurnal penutup. Untuk jurnal penjualannya sendiri, tanggal 4, Chip Wash menjual 80 unit dengan tarif $8, sehingga hasilnya 640. Tanggal 13, menjual 120 unit dengan tarif $8,75 dengan hasil akhirnya 1.050. Tanggal 27 menjual 100 unit dengan tarif $9 dan totalnya 900. Dan total untuk jurnal penjualannya sendiri $2590. Mohon maaf ini belum saya masukkan dolarnya, tapi jurnal-jurnal ini menggunakan dolar. Untuk akunnya sama semua, yang mana akun receivable di debit dan sales revenue di kredit. Lalu untuk jurnal pembeliannya, tanggal 11 membeli 150 unit dengan tarif $6,50. Jumlahnya $975. Dan tanggal 20 membeli lagi 160 unit dengan tarif $7 yang totalnya $1.120. Lalu untuk jurnal penutupnya, kita menutup persediaan awal, pembelian dan penjualan. Kita menutup persediaan awal dulu, yaitu COGS di debit dan inventory awal atau persediaan awal di kredit sejumlah 600. Lalu yang kedua ada kita menutup pembelian. Pembelian tadi di jurnalnya totalnya 2095. Jadi sama saja seperti persediaan awal tadi, COGS di debit dan pembelian atau purchase di kredit sebesar 2095. Yang ketiga menutup penjualan. Penjualan totalnya tadi di jurnal penjualan sebesar $2.590. Kita masukkan di sini dengan akunnya penjualan di debit dan COGS di kredit. Lanjut ke instruksi B
yang dimana kita disuruh menghitung laba kotor atau gross profit dengan menggunakan sistem periodik tadi yang sudah kita hitung. Langsung saja, total salesnya dari 4 Januari, 13 Januari, dan 27 Januari dengan total $2.590. Dan COGS-nya sebesar $1.925. Dan di penghitungan COGS-nya sama dengan $2.590 dikurangi $1.925 sebesar $665, yang itu sebagai gross profit-nya itu sendiri. Jadi di instruction C ini menggunakan sistem perpetual yang dimana HPP-nya dicatat secara langsung. Nah, tanggal 1 persediaan awal itu kan 100 unit dengan harganya 6.000. Jadi 100 dikali 6 sama dengan 600. Pada tanggal 4 dijualnya 80. Jadi sisa unitnya tuh 20. Dikali 6. Di tanggal 11 itu beli 150 unit dikali 6,5 sama dengan 975. Totalnya 20 dikali 6 dan terbarunya itu 150 dikali 6,5. Tanggal 13 itu mau jual 120. Jadi sisa akhirannya itu yang 20 dikali 6 sama dengan 120 ditambah 100 dikali 6,5 sama dengan 650. Jadi sisanya 50 dikali 6,5. Tanggal 20 itu membeli 160 unit dengan harga 7, berarti 160 dikali 7 sama dengan 1120. Jadi totalnya 50 dikali 6,5 sama 160 dikali 7. Nah, untuk tanggal 27 itu menjual 100 unit. Jadi mengambil 50 dikali 6,5 sama dengan 325 sama 50 dikali 7 sama dengan 350. Jadi sisa akhirnya itu 110. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu yang jurnal penjualan itu account receivable pada sales revenue. Karena HPP-nya dicatat secara langsung, jadi langsung cost of goods sold pada inventory. Untuk jurnal pembelian itu inventory pada account payable. Karena pembelian jadi nggak perlu HPP. Jawaban soal D, hitung laba kotor menggunakan sistem perpetual. Untuk perhitungannya 2.590 dikurangi 1.925, hasilnya $665. Oke, soalnya E8-9. Di sini disediakan tabel pembelian dan juga tabel penjualan dengan instruksi bulatkan rata-rata harga satuan keempat desimal. Ada A. Dengan asumsi penyatatan persediaan periodik dilakukan, hitung persediaan pada tanggal 30 April menggunakan yang pertama metode FIFO dan yang kedua menggunakan metode average atau rata-rata. B. Dengan asumsi penyatatan persediaan perpetual dilakukan dalam satuan dolar, tentukan persediaan pada tanggal 30 April menggunakan metode yang pertama FIFO dan yang kedua metode average atau rata-rata. C. Dalam periode inflasi, metode persediaan mana, FIFO atau biaya average, yang akan menunjukkan laba bersih yang paling tinggi. Oke, di sini saya akan menjawab poin A terlebih dahulu. Yang pertama adalah metode FIFO periodik. Kita harus mencari persediaan terakhirnya terlebih dahulu dengan cara pembeliannya kan sebesar 5.300 dan penjualannya sebesar 4.500. Jadi 5.300 dikurangi 4.500 ketemu persediaan terakhirnya sebesar 800 unit. Nah, kan metodenya itu menggunakan metode first in first out. Jadi 800 ini dikalikan dengan yang pembelian tanggal 21 sebesar 300. Kan yang tanggal 29 masih 500. Jadi yang 300 itu tanggal 21 dikalikan sebesar 6,60 ini ketemunya 1980. Nah, sisanya yang 500 dikalikan dengan harga yang tanggal 29 sebesar 6,79. Ketemunya 3.395. Jadi persediaan akhir totalnya setelah ditambah itu ketemunya $5.375. Nah, sedangkan untuk average yang periodik ini itu dihitung satu persatu ya. Agak ribet yang period average ini. Yaitu April tanggal 1 pembelian 600 unit dengan costnya $6 itu ketemunya 3.600. Tanggal 4 1.500 dengan costnya itu $6,08 ketemunya 9.120. Tanggal 8 800 unit dengan cost 6,40
ketemunya 5.120. Tanggal 13 1.200 dikalikan 6,50 dolar, ketemunya 7.800. Tanggal 21 700 unit dikalikan 6,60 dolar, ketemunya 4.620. Tanggal 29 500 unit dikali 6,79 ketemunya 3.395. Total cost yang dikeluarkan itu 33.655 dolar. Sedangkan unitnya sebesar 5.300. Untuk mencari biaya per unitnya, kita perlu membaginya. 33.655 dolar dibagi dengan 5.300, ketemunya 6,35 dolar per unitnya. Nah, tadi kan sudah ada persediaan terakhirnya kan tadi sudah dihitung sebesar 800 dikali 6,35 dolar, ketemunya itu 5.080 dolar. Oke, selanjutnya akan mengerjakan yang poin B. Sebenarnya FIFO perpetual itu hampir sama dengan FIFO periodik, sama persis ya harusnya. Jadi tadi kan persediaan terakhirnya 800, diambilkan 300 dengan harga awalnya 6,60 dolar per unitnya menjadi 1.980 dolar per unit. Selanjutnya 500 dikarenakan harga awal akhirnya itu 6,79 dolar per unitnya menghasilkan 3.395 dolar per unit. Jadi total FIFO perpetual persediaan terakhirnya 5.375 dolar. Selanjutnya ada average perpetual. Nah, ini agak ribet karena kita harus menghitung satu persatu. Pada tanggal 1 April itu membeli 600 unit dengan harga per unitnya 6 dolar. Jadi di balance-nya itu tersedia 3.600 dolar. Selanjutnya pada tanggal 3 menjual 500 unit dengan harga per unit itu sesuai dengan harga tanggal 1-nya yaitu 6 dolar. Jadi di persediaan terakhirnya tersisa hanya 100 unit dengan harga rata-rata 6 dolar, jadi cuma 600 dolar di inventory. Pada tanggal 4 membeli lagi 1.500 unit dengan harga rata-rata 6,08 per unitnya, yaitu 9.120. Jadi di inventory-nya sekarang tersedia 1.600 dengan harga rata-rata terbaru yaitu 6,075 dolar, yaitu sekarang 9.720. Pada tanggal 8 membeli lagi 800 unit dengan harga rata-rata 6,40 dolar, ketemunya 5.120 ditambah 9.720 ketemunya 14.840. Sekarang di inventory harga rata-ratanya menjadi 6.183 dan jumlah barangnya 2.400 unit. Pada tanggal 9 kita menjual 1.300 unit dengan harga rata-rata sesuai pada tanggal 8 yaitu 6,183 dolar per unitnya, yaitu 8.038. Jadi 14.840 dikurangi 8.038 ketemunya 6.802. Dengan tersisa unitnya sebesar 1.100. Pada tanggal 11 menjual lagi 600 unit dengan harga rata-rata 6,183. Ketemunya 3.710, jadi 6.802 dikurangi 3.710 ketemunya 3.092 dengan harga rata-rata dengan unitnya sekarang 500 dengan harga rata-rata tetap 6,183. Pada tanggal 13 membeli lagi 1.200 dengan harga rata-rata 6,5 yaitu 7.800 ditambah 3.092 sesuai dengan inventory ketemunya 10.892. 1.700 di harga rata-rata terbayar 6,407 dengan unitnya sekarang 1.700 tersedia di inventory. Pada tanggal 21 membeli lagi sebesar 700 unit dengan harga rata-rata 6,60 dolar per unitnya. Jadi 4.000 totalnya 4.620 ditambahkan dengan 10.892 ketemunya 512. Jadi 1.700 ditambah dengan 700 ketemunya 2.400 unit sekarang dengan harga rata terbaru 6,463. Pada tanggal 23 menjual 1.200 dengan harga rata-rata 6,463 yaitu senilai 7.756. Di inventory menjadi 7.756 dengan unitnya sekarang 1.200. Pada tanggal 27 kembali menjual 900 dengan harga rata-rata 6,463 yaitu senilai 5.817. Sekarang di inventory tersisa 1.939 dengan unitnya tersisa 300. Tetap dengan harga rata-rata 6.463. Nah, pada tanggal 29 pembeli lagi 500 unit dengan harga rata-rata 6,79 yaitu 3.395 ditambah dengan 1.939 menghasilkan 5.334. Nah, sekarang di inventory tersedia 800 unit dengan harga rata-rata terbaru yaitu 6,917. Jadi persediaan akhirnya di sini ketemu sebesar 5.334.
soal yang saya jawab berikutnya soal poin C. Dengan kondisi harga yang terus naik atau inflasi, jawabannya saya pilih adalah FIFO, karena metode FIFO akan menghasilkan laba yang tinggi. Alasannya, yang pertama, FIFO memakai harga lama sehingga lebih murah sebagai harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan yang lebih kecil tentu akan menghasilkan laba yang besar. Sedangkan metode average harganya lebih tinggi sehingga akan menghasilkan laba yang lebih kecil. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.